Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan pada saat pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat yang ke-19, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan, di sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, barang siapa yang dikasihi Tuhan, ia ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang dari surat ini adalah pesan, salah satu pesan kepada salah satu 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu, dan pesan ini ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, mereka ditegur oleh Tuhan karena mereka merasa bahwa mereka ini kaya dan mereka bahkan dikatakan memperkayakan diri mereka. Namun Tuhan katakan bahwa di hadapan Tuhan mereka tidak memiliki semuanya itu. Sehingga karena Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan kasihi mereka, dan surat ini datang kepada mereka untuk menegur mereka. Dan di ayat kita ini di Wahyu 3 ayat 19 berkata bahwa barang siapa yang dikasihi Tuhan itu ditegur dan diajar oleh Tuhan. Kalau kita mau melihat bagaimana teguran ini bukanlah suatu hal yang mengenakan. Teguran ini pasti seringkali mungkin bahkan kita mungkin sampai sakit hati kalau mendengarnya, kalau teguran ini datang kepada kita. Namun teguran itu datang bukan untuk maksud yang tidak baik, melainkan teguran datang itu agar kita tersadarkan ada suatu perubahan harusnya kalau kita menerima teguran itu. Kita ditegur karena kita bisa jadi salah atau hal-hal lainnya, sehingga teguran itu bermaksud untuk mengubah, menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan di sini Tuhan katakan bahwa siapa yang dikasihi Tuhan itu Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Tegur dan hajar ini juga kalau kita bisa melihat seperti hubungan seorang ayah dengan anak. Ada ayat katakan seperti itu. Bagaimana seorang ayah itu pasti menegur dan menghajar anaknya karena sebagai seorang ayah, dia sayang kepada anaknya, dan dibuktikan dengan dia menegur dan menghajar. Karena kenapa anak itu bisa ditegur atau bahkan sampai dihajar oleh bapaknya? Pasti karena dalam pemandangannya seorang bapak, dia tahu anaknya berbuat salah sehingga dia menegur. Dan kalau anak itu tidak mendengar, pasti si bapak itu akan menghajar. Namun ini bertujuan untuk mendisiplinkan. Teguran ini atau hajaran ini bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan menegur, Tuhan menghajar anaknya, Tuhan mengajar orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu merupakan salah satu tanda kita sebagai anak Tuhan juga. Salah satu indikator kita adalah anak Tuhan, yaitu kalau kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan dengan teguran-teguran dan hajar, atau mungkin sampai hajaran dari Tuhan? Dikatakan di bagian akhir itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi teguran-teguran Tuhan yang datang kepada kita, baik itu lewat firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, yang mungkin kalau kita dengar, kok
seperti menyindir, kok hati ini rasa sakit saat mendengarnya. Atau pas baca firman Tuhan, sepertinya itu berlawanan dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pegang selama ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan teguran-teguran Tuhan yang datang kepada kita itu? Dikatakan di sini bahwa relakanlah hati. Kita harus merelakan hati kita ditegur oleh firman Tuhan. Kita terima teguran itu. Kita tidak mengeraskan hati kita, melainkan kita merelakan hati kita, kita terima teguran itu. Supaya apa? Supaya kita berubah. Teguran datang kepada kita itu bermaksud untuk mengubahkan kita dari yang salah kepada yang benar. Dan kalau kita tidak merelakan hati kita, kita mengeraskan hati kita, maka dalam pandangan kita teguran itu bukanlah suatu hal yang benar. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita agar kita merelakan hati kita saat firman Tuhan atau teguran-teguran Tuhan yang datang kepada kita. Teguran yang datang kepada kita juga bisa berbentuk seperti misalnya kita melakukan suatu hal yang salah dan Roh Kudus tegur di dalam hati kita. Kita tidak ada damai sejahtera saat melakukan hal tersebut, maka kita harus merelakan hati kita untuk tidak melakukan itu. Jadi ada banyak sekali teguran-teguran Tuhan, bisa lewat apa saja. Dan yang tindakan yang kita ambil ialah kita merelakan hati. Kita relakan hati kita merelakan hati kita menerima teguran itu datang kepada kita. Dan tindakan selanjutnya ialah dikatakan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi setelah kita relakan hati kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau apa yang kita pegang selama ini itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita merelakan hati kita. Kita percaya bahwa yang saya lakukan itu salah. Tapi bukan hanya berhenti sampai kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, melainkan ada tindakan selanjutnya, yaitu bertobatlah. Jadi tidak hanya sampai di sadar saja, melainkan ada suatu tindakan kita, ada suatu perubahan dari yang salah kepada yang benar, bertobat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, apapun teguran-teguran yang datang kepada kita, baik itu lewat firman Tuhan atau lewat rasa kegelisahan, Roh Kudus menegur kita dalam hati, kita harus merelakan hati kita dan kita harus merelakan hati kita dikikis oleh firman Tuhan, agar lewat di situ karakter kita dibentuk sehingga karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu